Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Malam bagaikan hamparan air yang tak berujung, dan fajar yang menyebar perlahan-lahan mengeringkannya sedikit demi sedikit. Cahayanya bersinar langsung dari kejauhan, percikan-percikan cahaya meredup, dan ubin-ubin yang rapi pun menyala. Menatap ke arah cahaya, tampaklah deretan pepohonan yang bersandar di puncak-puncak gunung, yang membentuk batas yang jelas dengan langit, bergelombang gelap. Saat fajar, ketika dunia pertama kali terbangun, separuh dunia bermandikan cahaya, dan separuhnya lagi terbenam dalam bayangan. Ning Changjiu berjalan ke jendela dengan gaun putihnya dan memandang keluar. Bulan di langit telah meredup, hanya menyisakan bayangan samar dan samar. Lu Jiajia membuka matanya yang mengantuk, menatap punggung anak laki-laki itu, dan tiba-tiba merasa kesepian. Ia menutupi dadanya dengan selimut brokat, lekuk punggungnya tergambar anggun, dan di bawah bahu ramping yang menopang rambutnya, tulang selangkanya terekspos. Ia menatap sosok anak laki-laki itu, entah apa yang dipikirkannya, tangannya yang memegang selimut brokat sedikit mengencang, dan garis-garis rambutnya tampak lembut. "Kau baru bangun setelah 1 jam tidur?" tanya Lu Jiajia lembut, sedikit kesal. Ning Changjiu perlahan menoleh dan memperhatikan tangan Lu Jiajia yang lembut mengangkat tirai, matanya yang cerah menatapnya. Api malam hanya tersisa bara, jadi ada sedikit kelembutan di rambut dan pipinya. Ning Changjiu berkata dengan nada meminta maaf, "Apakah aku membangunkanmu?" Lu Jiajia tersenyum dan berkata, "Aku terbangun dari mimpi dan mendapati orang di sebelahku telah pergi tanpa pamit. Sulit untuk tidur nyenyak jika hal ini terjadi terlalu sering." Ia mengejek Ning Changjiu karena memanfaatkan waktu tidurnya untuk menghadiri janji temu 3 tahun, dan karena pergi tanpa pamit 3 bulan yang lalu. Ketika ia bangun, kehangatan di bantalnya telah mendingin, dan ia hanya melihat Siming menatapnya sambil tersenyum. Ning Changjiu berjalan kembali ke jendela, duduk, menggenggam tangannya, dan berkata lembut, "Jika memungkinkan, aku akan tidur denganmu selama ribuan tahun. Saat itu, pohon-pohon yang ditanam Xiaoling akan tua, dan kita akan tetap muda." Lu Jiajia tidak terbiasa dengan kata-katanya dan hanya mencibir, "Bagaimana jika? Sejak aku mengikutimu, aku tidak pernah merasakan kedamaian dan ketenangan." Ning Changjiu tertawa dan berkata, "Kaulah yang ingin membalas budiku dan bersikeras menjadikanku muridmu. Kau menuai apa yang kau tabur." Lu Jiajia sedikit kesal dan langsung teringat pada hari hujan itu ketika ia, masih di alam panjang umur, berlari ke halaman itu dengan napas terakhirnya, seperti seekor binatang kecil yang terluka jatuh di pintu pemburu. Ketika ia bangun, topengnya terlepas dan pakaiannya telah diganti. Tidak ada waktu baginya untuk protes. "Nah, inilah akar dari segala kejahatan." Lu Jiajia berkata, Dulu, aku tak pernah membayangkan ada murid di dunia ini yang terus-menerus ingin memakan guru mereka. Motif tersembunyi mereka jahat, dan mereka pantas mati." Ning Changjiu bertanya, "Guru, bukankah Anda ingin memakan murid Anda saat itu?" "Sama sekali tidak," jawab Lu Jiajia tegas. Ning Changjiu bertanya, "Lalu mengapa guru menunggu di dekat jurang?" Lu Jiajia menjawab dengan tenang, "Retretku bukan urusanmu. Jangan terlalu sentimental." Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Jadi aku salah paham pada guru dan mencemarkan nama baiknya. Jika Lu Jiajia tidak berpakaian, dia pasti sudah menghunus pedangnya dan menyerang." Keduanya terlibat dalam pertarungan simbolis di dekat sofa. Di luar, matahari semakin terang, dan bunga-bunga di halaman, yang tertidur semalaman, mulai bermekaran. "Apakah Anda tidak akan menemui Siming?" tanya Lu Jiajia tiba-tiba, sambil berbaring di sofa. Ning Changjiu berkata, "Mengapa Anda akan menemuinya?" Lu Jiajia bertanya, "Lalu kenapa kau bangun sepagi ini? Atau haruskah aku berpura-pura tidur dan tidak membentakmu?" Ning Changjiu berkata, "Hanya sedikit khawatir." "Khawatir tentang apa?" tanya Lu Jiajia. Ning Changjiu berpikir sejenak dan berkata dengan jujur, "Aku melihat Lu Jiajia sedikit terkejut. Ia ingin bertanya di mana Lu Jiajia melihat tetapi karena berpikir bahwa setiap kata yang ia ucapkan mungkin diketahui oleh suatu keberadaan yang tidak diketahui, ia tidak bertanya secara detail, melainkan hanya berkata, "Kalau begitu, itu akan menghemat banyak masalah." "Nah, apa selanjutnya?" Ning Changjiu berkata, "Setelah urusan Xiaoling beres, aku akan pergi ke kota Wanyao." "Pergi lagi?" tanya Lu Jiajia. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, "Mengetahui hasilnya, seseorang harus selalu melakukan sesuatu, kan?" Lu Jiajia berkata, "Kalau begitu aku akan pergi bersamamu." Ning Changjiu berkata, "Pedang tidak bisa memasuki kota 10.000 iblis." Lu Jiajia berkata, "Mengapa tidak biarkan saja pedangmu?" Ning Changjiu berkata, "Jiajia sendiri adalah pedang." Lu Jiajia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Lalu apa yang bisa kita lakukan?" Ning Changjiu berkata, "Biarkan dirimu sendiri saja." Tatapan Lu Jiajia tampak tidak ramah, dan ia berkata dengan sedih, "Aduh, kapankah hari-hari perpisahan ini akan berakhir?" Ning Changjiu mengangkat kepalanya dan menatap langit-langit, seolah-olah sedang menatap langit di atas. "Mungkin jika aku bertemu guru, aku akan tahu banyak jawaban," kata Ning Changjiu. Lu Jiajia tidak berkata apa-apa lagi.
Cahaya di luar jendela semakin terang. Bertahun-tahun telah berlalu sejak kelahirannya kembali, dan mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu ini terasa samar, seolah diselimuti selubung, apalagi kehidupan masa lalu sebelumnya, yang tampak seperti kepulan asap. Petik 2. Apakah kau tahu sesuatu tentang kota segudang iblis? Tanya Siming, mengerutkan kening saat ia menatap Ning Changjiu di Istana Sembilan Neter. Karena ia tidak melarikan diri kemarin, Siming juga tidak pergi, berniat untuk tinggal dan menjadi penjaga terakhir bagi pengkhianat Ning Xiaoling. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan, setahu saya, kota 10.000 iblis telah tertutup selama bertahun-tahun dan terisolasi dari dunia luar. Bahkan orang-orang terkuat di Middle Earth pun seharusnya hanya memiliki pemahaman samar tentang kota 10.000 iblis. Siming berkata, kota 10.000 iblis, dapat dianggap sebagai tanah suci terakhir para monster di bawah perlindungan Sang Santo. Ning Changjiu bertanya, apakah Anda tahu tentang kota 10.000 iblis? Tidak, Siming berkata, bencana itu terjadi 500 tahun yang lalu, dan negara saya hancur 700 tahun yang lalu. Namun, di antara monster-monster besar yang bertahan hingga hari ini, mungkin ada yang saya ketahui. Ning Changjiu berpikir sejenak dan bertanya ragu-ragu, berapa lama Sang Santo bisa bertahan? Dia bisa mati kapan saja. Siming berkata, Raja meninggalkan kerajaan Tuhannya sendiri, bagaikan ikan yang terdampar di pantai. Bahkan seorang Santo yang kuat pun tak mampu menahan erosi waktu. Ning Changjiu berkata, jika orang suci itu mati, kota 10.000 iblis akan kehilangan perlindungannya. Akankah hancur total? Bisa dibayangkan, ketika kota raksasa yang mendominasi wilayah timur laut itu berada di ambang kehancuran, ia akan menghadapi bencana dan kegilaan yang begitu dahsyat. Siming dengan santai menceritakan sebuah rahasia, 500 tahun yang lalu, baik manusia maupun iblis mencoba mengkhianati Dao Surgawi dan berusaha menghancurkannya. Namun setelah kegagalan mereka, perhitungan Dao Surgawi terhadap dunia fana berbeda. Dao Surgawi jauh lebih toleran terhadap manusia daripada iblis. Ning Changjiu bertanya, mengapa? Siming tidak bisa menjawab, dan berkata dengan tenang, pikirkan sendiri. Ning Changjiu tahu ini melibatkan beberapa rahasia, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Di Istana Jiuyu, mereka berdua terdiam beberapa saat, dan Ning Changjiu tiba-tiba bertanya, kau mengenaliku? Aku akan mengenalimu bahkan jika aku berubah menjadi abu. Siming sedikit terkejut, dan menatap Ning Changjiu dengan bingung, berkata, tidak, mengapa kau bertanya ini, dan apa yang telah kau lakukan untuk merusak dunia? Ning Changjiu tertawa bodoh dan berkata, bukan itu maksudku. Di kota alam rusak, Siming pernah menyebutkan kehidupan masa lalunya dengan kata-kata kenangan. Dia selalu mengingatnya. Siming mengibaskan lengan bajunya pelan dan berkata, aku tidak yakin apakah kau adalah dia, tapi, jika aku benar-benar mengenalimu, itu bukan hal yang baik. Ning Changjiu bertanya, mengapa? Siming berkata, karena aku bisa mengenalimu, itu berarti setiap tahun, setidaknya 3 makhluk tingkat tinggi bisa mengenalimu. Dia berbicara tentang raja, pendeta, dan penguasa surgawi setiap tahun. Ning Changjiu memikirkannya, tetapi berkata, mungkin tidak. Siming mengerutkan kening, kenapa? Ning Changjiu menatap matanya dan berkata dengan serius, mungkin karena, kau pernah melihatku sebelumnya. Siming tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Salju tebal tiba-tiba bertiup di matanya. Rambut peraknya bergerak tanpa angin. Wajah cantiknya tiba-tiba acuh tak acuh, dan tiba-tiba bergerak. Ia mengulurkan jari dan segera menempelkannya ke bibir Ning Changjiu. Siming melirik keluar jendela, dan setelah memastikan tidak ada gerakan yang aneh di dunia, ia menatap Ning Changjiu dengan tenang, menarik kembali jarinya, dan berkata, kemalangan datang dari mulut. Ning Changjiu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Siming ingin duduk, tetapi posturnya membeku di tengah jalan. Ia berdiri perlahan, berdiri diam lagi, dan berkata dengan ekspresi normal, saat pertama kali bertemu denganmu di kota Duanji, aku tidak pernah berpikir akan bekerja sama denganmu. Ning Changjiu berkata, yah, saat itu aku hanya ingin membunuhmu. Hehe, kau tidak bermaksud membunuhku saat itu. Siming bercerita tentang masa lalu. Ning Changjiu mengusap dahinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi apa yang kukatakan? Kau bilang kau ingin membuatku merasa terhina, sengsara, dan putus asa siang dan malam, bahwa kau ingin menjatuhkanku ke bumi dan membuatku menderita. Siming membicarakan hal-hal ini dengan nada tenang dan acuh tak acuh. Bagaimana kau bisa mengingatnya dengan begitu jelas? Tanya Ning Changjiu curiga. Siming tersenyum dan berkata, ambisimu begitu mengagumkan hingga sulit dilupakan. Ning Changjiu berpikir sejenak dan tersenyum, kalau begitu aku tidak akan pernah melupakan cita-cita awalku. Hah. Ekspresi Siming berubah serius, dan tepat saat ia hampir meledak, Ning Xiaoling datang dengan cepat. Seperti biasa, ia melompat ke bahu Siming, menggaruknya dengan ekor rubahnya dan menggosoknya dengan cakar kecilnya. Wajah Siming yang tadinya galak kini melunak. Ia memelototi Ning Xiaoling dan berkata, kakak seniormu tidak bisa melindungimu selamanya. Ning Xiaoling berkata, dengan nada menyanjung, kalau kakak seniorku saja tidak bisa melindungiku, bukankah aku masih punya adik perempuan?
Siming membiarkan rubah kecil itu bertingkah genit di bahunya, merasa tak berdaya. Ia bertanya-tanya apakah ia terlalu baik. Ini sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Xiaoling, sudah 100 hari. Ning Changjiu menatap wajah riangnya, berniat memberinya rasa krisis. Ning Xiaoling bahkan lebih gembira, baru 100 hari, dan kekuatannya hampir terkumpul. Masih ada 200 hari lagi. Kakak dan adik senior benar-benar pasangan yang serasi. Aula itu hening sejenak. Kata-kata Ning Xiaoling seolah menyinggung dua orang sekaligus. Ia menyadari ada sesuatu yang salah dan menjelaskan dengan lemah, Aku baru saja bilang kalau kakak dan adik senior bekerja sama dengan sangat baik. Rubah betina kecil. Siming menghinanya dan berjalan menuju pintu. Ning Xiaoling berbaring di bahunya, memandangi lekuk tubuhnya yang tertutupi rambutnya, berpikir dalam hati, jangan-jangan Xiaoling tidak tahu, bukankah kau juga seorang wanita jalang besar sekarang? Tentu saja, ia hanya berani memikirkannya. Jika ia mengatakannya dengan lantang, ia tidak yakin apakah kakak laki-lakinya bisa melindunginya. Kakak laki-laki. Ning Xiaoling melambaikan tangan kepada kakak laki-lakinya, kakak laki-laki, ayo kita keluar dan bermain bersama. Ning Changjiu tersenyum tipis. Ia untuk sementara menekan berbagai pikiran yang mengganggu di hatinya dan berjalan ke sisi Siming. Tak lama kemudian, Lu Jiajia juga keluar rumah sambil menghunus pedang. Ia menatap kedua orang yang berjalan berdampingan dengan raut wajah kesal, lalu berjalan di antara keduanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memisahkan mereka. Ning Xiaoling juga melompat ke bahu tuannya sesuai penilaiannya, dan mulai memijat bahu dan punggung tuannya. Mereka bertiga berjalan melintasi jembatan rantai besi panjang di tebing. Di bawah jembatan panjang itu, permukaan Danau Yuyue bergetar dengan cahaya-cahaya kecil. Mereka bertiga berjalan ke tepi Danau Yuyue sambil mengobrol tentang beberapa topik yang membosankan. Di tepi Danau Yuyue, Raja Ikan sedang duduk di depan sebuah tong besar. Ikan asin di dalam tong itu menumpuk seperti gunung kecil. Baunya saja sudah menyengat dan menyengat. Raja Ikan itu memasang ekspresi putus asa di wajahnya. Melihat Ning Changjiu kembali, matanya yang seperti ikan mati tiba-tiba berbinar, dan ia menatap Ning Changjiu seolah meminta bantuan. Ning Changjiu bertanya, apa yang dilakukannya? Siming menjawab, setelah ia selesai memakan gunung ikan ini, ia akan bebas. Ini Kabupaten Fengxian. Ning Changjiu terkejut. Jenderal Agung Sekte Roh Kuno kita, Diting, memakan ini sepanjang hari, sungguh tidak pantas. Siming menjawab dengan tenang, itu karena dia telah mempermainkan danau, menipu para murid dari hasil tangkapan mereka. Dia mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, curang dan menipu, dan dia pantas mendapatkannya. Tapi hukuman ini sungguh tak tertahankan. Ning Changjiu tak sanggup menahannya. Mata Raja Ikan berbinar. Siming bertanya, apakah kau keberatan? Ning Changjiu menatap Raja Ikan, lalu ke tangki ikan asin yang meluap, dan berkata dalam hati, Master Sekte Master sangat jelas tentang hadiah dan hukuman. Raja Ikan berpikir dalam hati, seharusnya aku tak menaruh harapan pada makhluk sepertimu yang hanya peduli pada wanita. Meong, teriak Raja Ikan dengan suara protes yang lemah. Para murid masih berkultivasi di aula kayu, dan Danau Yuyue terasa luar biasa tenang. Mereka berjalan di sepanjang tepi danau dan tanpa sadar meninggalkan sekte. Pinggiran kota dipenuhi bunga-bunga, dan jalanan pakaian tampak semarak, dipenuhi kemakmuran. Lu Jiajia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, dan atas desakan Ning Changjiu dan Siming, ia memutuskan untuk menanggalkan gaun putihnya yang abadi dan mencoba riasan yang indah. Apakah ini terlihat bagus? Lu Jiajia, mengikuti rekomendasi para wanita di salon rias, mencoba beberapa warna merah, hijau, dan lainnya. Ning Changjiu tersenyum tulus dan berkata, Jiajia tetap terlihat cantik apapun yang terjadi. Kakak, kau bohong. Ning Xiaoling, mengandalkan telepati, dengan kejam mengungkapnya. Sementara Lu Jiajia pergi untuk merias wajahnya, Ning Changjiu dan Siming menunggu di luar, mengobrol dan tertawa. Seandainya aku jadi kamu, tahu hidupku akan segera berakhir, aku tidak akan menyia-nyiakan waktu luangku untuk berbelanja, ejek Siming. Ning Changjiu berkata, bertemu kembali setelah sekian lama berpisah, dan berjalan-jalan dengan istriku adalah salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup. Apa yang kau tahu? Kalian berdua benar-benar saling mencintai, kata Siming, tapi apakah kalian masih akan bahagia jika berjalan-jalan denganku? Ning Changjiu mengerutkan kening dan membuat metafora, seperti berjalan di bawah awan gelap di hari yang cerah. Ning Xiaoling mengibaskan ekornya dan menunjuk lagi, kakak, kau jelas sangat bahagia. Lu Jiajia selesai merias wajahnya dan keluar, dan mereka bertiga berjalan-jalan di sepanjang tepi danau tempat mereka menonton kembang api. Di awal musim semi, pohon-pohon willow bergoyang, ribuan cabangnya yang terkulai menumbuhkan daun-daun kuning yang lembut, seperti benang sari bunga. Itu, Ning Xiaoling menatap langit. Layang-layang, kata Siming, semacam, mainan konyol untuk anak-anak di bumi. Lu Jiajia berkata, layang-layang juga digunakan untuk menyampaikan pesan di masa lalu. Konon, layang-layang dapat menyampaikan pikiran orang-orang di bumi ke surga. Ning Changjiu bertanya, bagaimana kalau kita coba juga?
Siming berkata dingin, kekanak-kanakan. Ning Changjiu menatap Ning Xiaoling, yang berkata dengan polos, aku dan Kak Siming tidak punya koneksi telepati, jadi kenapa kau menatapku? Siming berkata, tidak apa-apa, aku akan ikut denganmu untuk melihat. Di luar pedesaan, angin musim semi meniup rerumputan menjadi gelombang yang bergelombang. Di puncak ombak, aroma harum tercium dari kejauhan, mungkin dari rerimbunan pohon persik dan prem, atau semak mawar. Di antara rerumputan hijau, suara aliran sungai musim semi selembut bisikan, dan gemericik tertiup angin. Lu Jiajia membayar sebuah layang-layang. Layang-layang itu berbentuk seperti kunang-kunang berenda. Semua orang mengambil pena dan menuliskan nama mereka di atasnya. Namun, tak satu pun dari ketiganya memiliki pengalaman menerbangkan layang-layang. Para master yang tak tertandingi ini mengamati gerakan anak itu dari kejauhan sejenak. Menganggukkan kepala, masing-masing berbagi pikiran. Ning Changjiu memegang gulungan benang, sementara Lu Jiajia memegang rangka bambu tipis sayap layang-layang. Saat mereka berlari melintasi rerumputan, Ning Changjiu melonggarkan tali di antara jari-jarinya, mencoba menerbangkannya ke arah angin. Namun, layang-layang itu tak lama terbang sebelum terhuyung dan jatuh ke tanah. Siming berdiri di samping, lengan terlipat di dada, menyeringai tipis. Pendeta, maukah kau mencoba? Ning Changjiu mengulurkan gulungan benang, agak ragu. Karena kau memohon padaku, aku akan mencobanya. Siming mengambil tabung kayu beserta benangnya, dan ia bersama Lu Jiajia mulai mengujinya di rerumputan. Setelah beberapa kali mencoba, layang-layang itu akhirnya terbang, menangkap angin. Siming menghela napas lega, menatap Ning Changjiu dengan bangga, seolah mengharapkan kekaguman dan pujian. Sebaliknya, Ning Changjiu balas tersenyum padanya. Suasana hati Siming yang ceria berubah suram, merasa seperti tertipu lagi. Ia tak repot-repot menatapnya, tetapi terus mendongak, memperhatikan layang-layangnya terbang tinggi ke angkasa. Siming terdiam sesaat, lalu akhirnya tersenyum. Bulu mata dan bibirnya berkibar tertiup cahaya, secerah musim semi. Sambil tersenyum, Siming menyadari Ning Changjiu, Lu Jiajia, dan rubah kecil itu sedang menatapnya. Ia menahan diri dan melemparkan layang-layang itu kepada Ning Changjiu dengan ekspresi yang seolah berkata, aku tahu hal membosankan seperti ini pasti akan membuatmu bosan. Ning Changjiu mengambil talinya. Layang-layang itu terbang semakin tinggi. Seberapa jauh ia bisa terbang? Tanya Ning Xiaoling. Ning Changjiu berkata, tergantung pada panjang talinya. Ning Xiaoling bertanya, jika talinya cukup panjang, bisakah ia terbang? Siming berkata, layang-layang itu bisa terbang karena angin yang menopangnya, dan tidak ada angin di udara dekat laut reruntuhan. Lagi pula, burung vermilion yang asli bahkan tidak memiliki kebebasan penuh, jadi bagaimana mungkin mainan manusia bisa berbicara tentang luasnya langit? Lu Jiajia menghela napas, kakak, kau benar-benar menyebalkan. Siming menatap langit cerah yang seolah membuka tangannya untuk mereka, dan berkata, ini kenyataan. Ning Xiaoling melompat ke atas rumput dan bergegas ke sisi kakak seniornya. Ia melompat ke bahu kakak seniornya dan menyaksikan layang-layang itu terbang tinggi. Krak, jauh di atas, angin kencang akhirnya memutuskan tali tipis itu. Tali di sayap layang-layang bergetar saat ia terbang semakin tinggi. Ning Changjiu menatap tali di tangannya dan berkata dengan senyum meminta maaf, apakah kau ingin aku menerbangkan pedang untuk mengejarnya kembali? Tidak perlu, kata Siming, biarkan ia pergi demi kita dan pergilah ke tempat yang lebih jauh untuk mencari tahu kebenarannya. Ning Xiaoling mengangguk, sekali lagi mengungkapkan isi hati Ning Changjiu yang sebenarnya, yah, pokoknya, kakak senior cuma ngomong, dia nggak mau kejar-kejaran. Ning Changjiu mendesah, ingin sekali memasukkan bola itu ke mulut adik perempuannya. Lu Jiajia memperhatikan layang-layang itu terbang, tetapi ia merasa tertekan. Lagi pula, uangnya sendirilah yang terbuang. Layang-layang itu terbang semakin jauh, hingga tak terlihat lagi. Mereka bertiga akhirnya mengalihkan pandangan dan pulang dari tamasya mereka. Kali ini, Ning Changjiu berdiri di tengah. Hari itu adalah hari musim semi yang biasa. Setengah bulan berikutnya terasa sangat damai. Selain menemani mereka bertamasya, Lu Jiajia terus berlatih ilmu pedang seperti biasa. Ia sudah bisa melihat hambatan 5 jalan terbentang di hadapan Dao Agung, namun hambatan ini terkadang terasa jauh, terkadang dekat, bagaikan awan yang sulit dipahami, tak mampu membedakan apakah yang dilihatnya adalah gambaran utuh atau hanya puncak gunung es. Lu Jiajia samar-samar merasa bahwa hambatan ini harus dibelah dengan pedang. Tetapi ia belum menemukan pedang itu. Ning Changjiu tidak pernah mengendur dalam kultivasinya. Pertarungannya dengan Tuan Sejati Baihe telah mempertajam pemahamannya tentang Dao. Ia juga merasakan aura yang tertinggal di dalam dirinya. Aura itu, sangat mirip dengan Xianger. Apakah karena ia terlalu merindukannya? Atau apakah Xianger melindunginya dari sumber yang tidak diketahui? Ning Changjiu tidak yakin. Siming menjadi jauh lebih terkendali akhir-akhir ini. Meskipun sesekali mengejeknya, ia tidak lagi berani menindas Lu Jiajia atau Xiaoling. Namun, Ning Changjiu masih menemukan kesalahannya, memanfaatkan kesempatan itu untuk menghukumnya beberapa kali. Hukuman ringan ini menarik perhatian Lu Jiajia, membuat wanita simpanan itu mengerutkan kening.
Ia merasa Ning Changjiu hampir saja memiliki kata-kata, motif tersembunyi, yang tertulis di wajahnya. Ning Xiaoling, di sisi lain, diam-diam menyerap otoritas tersebut. Dalam setengah bulan terakhir, dua sekte lagi datang silih berganti untuk mengembalikan otoritas tersebut. Ning Changjiu menyaksikan tipu daya Ning Xiaoling di balik tirai dan menahan tawanya. Seharusnya otoritasnya sudah hampir lengkap sekarang, kan? Setelah semua orang pergi, si Maming berjubah hitam berjalan ke sisi Ning Xiaoling dan tanpa ampun menarik Hades yang pendiam ke lehernya. Ning Xiaoling merasakannya dan berkata, sepertinya, masih banyak yang kurang. Ning Changjiu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin? Apakah ada yang kurang? Si Ming berkata, tidak, aku sudah memeriksanya, dan hanya dua yang terakhir yang tersisa. Berapa banyak lagi yang kurang? Tanya Ning Changjiu. Ning Xiaoling merenung, lalu memberi isyarat dengan cakarnya lagi, berkata, kira-kira, sebanyak ini. Ning Changjiu memperhatikannya dengan saksama, lalu, melalui koneksi telepati, memahami maksudnya. Bagaimana mungkin kurang dari itu? Ning Changjiu merasa gelisah. Bahkan dua yang terakhir pun mungkin tidak akan cukup. Si Ming bertanya, Xiaoling, bisakah kau merasakan lokasi otoritas yang tersisa? Ning Xiaoling ragu, dan berkata, biar aku coba. Si Ming berkata, ya, aku juga akan menggunakan ramalan astral untuk menghitungnya. Ning Changjiu menyipitkan matanya, melihat ke utara, dan samar-samar menebak lokasi otoritas yang tersisa. Keesokan harinya, Ning Xiaoling dan Si Ming membenarkan dugaannya. Kota 10.000 iblis. Pada hari yang sama, di 3.000 dunia, dipenuhi dengan keindahan wewangian, Zhao Xianger mengenakan gaun merah sepanjang lantai dan muncul dari sebuah paviliun yang diselimuti kabut. Gaun panjangnya, berhiaskan burung phoenix emas, berkibar di atas awan putih dan lautan. Sosoknya yang anggun dan elegan adalah pemandangan paling mempesona di 3.000 dunia. Rambut panjangnya tergerai hingga pinggang, helaian hitam legamnya dimahkotai mahkota api unik sang ratu, ilusif dan berkobar. Si Yu dan Sue Yuan mengikutinya, kepala mereka tertunduk. Hari ini adalah hari ujiannya, kesempatan terakhir yang telah disiapkan Dewa Suzaku untuknya, kesempatan untuk memasuki 5 jalan. Si Yu mengamati wajah pucatnya, menyadari bahwa kekuatan yang hilang saat menyelamatkan Ning Changjiu 2 minggu sebelumnya belum sepenuhnya pulih. Ia mendesah, bertanya-tanya apa yang dilihat adiknya dalam dirinya. Di tengah 3.000 dunia, sebuah roda api raksasa perlahan muncul, seperti mata yang terbuka. Wajah Si Yu dipenuhi kekhawatiran, wajah Sue Yuan dipenuhi rasa iri. Zhao Xianger dapat memahami emosi mereka, tetapi ia tak memedulikannya. Ia melangkah masuk. Ia tidak yakin apakah ia bisa selamat dari ujian itu, tetapi ia tidak merasa takut. Tiba-tiba, ia teringat Ning Changjiu. Ia tahu bahwa, di balik tabir yang berkilauan, teror dahsyat menyelimuti dirinya dan kepala Zhao Xianger, sesuatu yang melampaui hidup itu sendiri, sesuatu yang tak terelakkan akan mereka hadapi bersama. Takdir yang tak terucapkan ini adalah benang tak kasat mata. Tak berawal dari Yue Lao, tak pula berakhir dengan Meng Po. Ia lahir dari takdir, dan hanya kematian abadi yang dapat mematahkannya. Sosok Zhao Xianger tertelan api. Sungguh tak tertahankan untuk ditonton. Di bawah tirai budak emas, di tengah air lilin teratai, kepala kuil duduk dengan tenang dalam jubah Tao. Tak ada tirai air di depannya, melainkan sebuah layang-layang berbentuk kunang-kunang. Layang-layang itu terbuat dari potongan bambu, tipis, dan rapuh. Sang guru melihat nama yang tertera pada layang-layang itu, perlahan mengulurkan jarinya, menyentuh permukaan air, dan mencelupkannya ke dalam air untuk menuliskan nama di permukaan sutra layang-layang itu. Itulah namanya. Apakah sudah waktunya bertemu lagi? Kata kepala kuil, dan riak-riak muncul di permukaan air. Seekor layang-layang, bertuliskan nama kepala kuil, melayang ke kolam yang dipantulkan teratai, menjelma menjadi seekor ikan bersirip seperti sayap, menjuntaikan ekornya di air jernih, sisik-sisiknya yang merah bagaikan api yang membara. Riak-riak gerakan ikan menyebar di bawah rok kasa luar sang guru. Rok itu seringan kabut yang terselubung, tembus cahaya, memperlihatkan jubah Tao biru tua yang berkilauan di bawahnya. Ornamen-ornamen yang dilukis, yang tercetak di balik kain kasa, menyerupai cahaya bulan yang mengalir atau bulu-bulu burung merak atau burung phoenix yang berguguran. Rok itu, yang berwarna gelap, menyebar di atas air. Sang guru tampak duduk dengan tenang di atas teratai, juga di dalam air. Pantulan dirinya memperdalam warna putih kain kasa dan biru tua rok itu, berbagai coraknya berpadu dengan cahaya air dan cahaya lilin. Detail-detail pakaian itu ditelan oleh air, dan di bawah tekanan unik permukaan air, warna-warna itu bergoyang pelan, dipenuhi pesona misterius, bergelombang bersamanya, bersama rambutnya yang tergerai. Setelah layang-layang itu muncul dari air dan menjelma menjadi seekor ikan, rasa kesepian tiba-tiba menyelimuti sosok kepala biara. Ia menatap permukaan air. Ribuan tirai, bagaikan hujan deras, menyelimutinya. Ia memperhatikan ikan-ikan berenang di air dan dengan lembut mengangkat tangannya. Di ujung jarinya, sebuah bulan yang samar muncul. Itu bukan bulan sungguhan, lebih seperti khayalan orang-orang,
cahaya dan bayangannya bergeser cepat, lalu lambat, seperti bayangan pohon laurel yang bergoyang atau lompatan kelinci giok yang menyeramkan. Kepala biara menatap bulan. Mahkota rambutnya juga bersinar. Itu adalah mahkota yang halus, seperti totem burung peri. Mahkota itu bersandar pada sanggul sederhana, berkilauan dengan emas pucat dan putih cahaya bulan. Sebuah kalung menjuntai dari mahkota yang halus itu, seperti tetesan embun yang dirangkai tanpa sehelai benang pun. Bulan bersinar di mata kepala biara. Ia menatapnya sejenak. Rasanya seolah dua benang telah ditarik dari bulan, dua benang yang membawa misteri takdir, berasal dari dua titik yang sama sekali berbeda. Keduanya tampak tak berhubungan, tetapi di dunia ini, kecuali jika mereka adalah garis paralel, jika terus ditarik, keduanya pada akhirnya akan bertemu. Pengamat menatap kedua garis itu. Satu tetap lurus tak tergoyahkan, menggantung di poros tengah bulan. Ini melambangkan dirinya sendiri. Yang lainnya, gelisah, sebelumnya telah hilang dalam kabut yang bahkan ia tak dapat pahami. Lebih dari 3 tahun yang lalu, akhirnya muncul samar-samar. Dan baru tahun lalu ia benar-benar terdefinisi. Itu adalah garis yang gelisah. Garis itu menyentuh banyak garis lain yang konon tak berhubungan, lalu bergoyang perlahan, semakin dekat dengannya, inilah garis Ning Changjiu sekarang. Tahun lalu, ketika ia menyadari ia tak dapat melihat seperti apa masa depan 12 tahun dari sekarang, ia akhirnya menyadari bahwa ia telah memutar ulang waktu sekali. Jika waktu tidak diputar ulang, maka apapun perspektifnya, ia akan dapat melihat secercah cahaya di masa depan, kekuatan yang ia miliki untuk memulai dari awal lagi. Namun kini ia tak melihat apapun. 12 tahun yang ia pikir telah ia jalani telah lama berlalu, hanya itu satu-satunya penjelasan. Alasan ia sebelumnya tak dapat menemukan Ning Changjiu adalah karena, 12 tahun kemudian, ia telah menggunakan ranting pohon salam sebagai pedang dan menusukkannya ke tubuh Shen Yu. Aku tak dapat menemukan diriku sendiri. Jawabnya kepada Shen Yu. Bukan hanya ia tak dapat menemukannya, bahkan penguasa kerajaan ilahi pun kemungkinan besar tak akan mampu merasakan keberadaan dan keunikan orang yang memiliki daun salam itu. Ini pasti taktik yang digunakan dirinya di masa lalu untuk menyembunyikannya, menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memberinya cukup waktu untuk berkultivasi sebelum dunia menemukannya. Namun, apa yang akan berubah? Apakah ini pertaruhan yang nekat, ataukah ia, di saat-saat terakhir, melihat secercah cahaya dalam diri Ning Changjiu yang mampu menembus kegelapan tak berujung? Ia belum dapat memahaminya. Namun untungnya, ia dapat memahami sebagian besar pikirannya sendiri. Namun, jika perburuan ketiga untuk kerajaan ditakdirkan gagal, bagaimana ia bisa menebus dirinya? Kepala biara menatap bulan, pada benang-benang rumit di dalamnya, jari-jari rampingnya bergerak di antara lengan bajunya. Bayangan bulan mengalir dari lengan bajunya dan masuk ke kolam. Di sekeliling garis yang melambangkan Ning Changjiu terdapat garis-garis gelap yang tak terhitung jumlahnya, masih samar-samar, memanjang dari segala arah, mengancam untuk memisahkannya. Kepala biara mengamati bayangan garis-garis ini, kilatan kelelahan sekilas di matanya. Di kolam, ikan itu telah lenyap. Kakak senior, mengenakan jubah hijau, berdiri di perpustakaan yang dipenuhi bunga teratai emas yang mekar. Buku-buku yang tak terhitung jumlahnya membalik secara otomatis, dan karakter, tenang, tergantung tinggi di dinding. Kakak senior kelima duduk di meja kayu, membalik halaman. Ia sering menggelengkan kepala. Waktu telah dibalik, kata kakak senior tiba-tiba. Guru memberitahuku begitu. Kakak senior kelima berkata dengan serius, tapi pembalikan seperti ini melanggar teorema yang kubuat. Kakak senior berkata, guru memiliki otoritas seperti itu, kau tahu. Kakak kelima berkata dengan sungguh-sungguh, itulah sebabnya aku selalu merasa bahwa otoritas adalah hambatan terbesar bagi teori fundamental. Banyak teori yang tampaknya sempurna dapat dibantah oleh otoritas. Kakak senior berkata dengan tenang, mungkin kau harus membuat sistem otoritas yang terpisah. Mungkin, kata kakak kelima dengan lemah. Setelah beberapa saat, kakak kelima menghela napas dan berkata, bagaimanapun, sudah waktunya untuk mulai menulis prasasti surgawi. Secepat itu, kakak tertua sedikit bingung. Kakak kelima tersenyum pahit dan berkata, 5 prasasti surgawi utuh. Memikirkannya saja membuatku merasakan kekosongan di lautan kesadaranku. Guru memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kakak senior dan kakak kedua perlu mengawasi langit dan bumi. Yang lain tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk berbagi kekhawatiranku. Aku tidak tahu apakah kakak ketujuh bisa diandalkan. Aku tak bisa mengandalkannya, kata kakak tertua dengan lugas. Sang guru telah menerima murid selama ratusan tahun, dan jumlah mereka mungkin tak sebanyak istri yang dikenalnya selama 3 tahun terakhir. Hanya di bidang inilah ia telah mencapai prestasi sejauh ini. Kakak kelima menarik napas dalam-dalam, memegang dahinya, dan mendesah, moral di kuil benar-benar merosot. Ada begitu banyak orang berbakat. Kakak tertua tersenyum dan menggelengkan kepala, berkata, maaf merepotkanmu. Siapa di dunia ini yang tidak menderita? Kekhawatiran di wajah kakak kelima memudar. Ia menyatukan kedua tangannya di balik lengan baju dan berkata, pengadilan abadi telah hancur, dan musuh-musuh belum dihukum. Kita beruntung diselamatkan oleh guru kita. Tidak mudah bertahan hidup sampai sekarang.
Seberat apapun itu, ini baru 10 tahun terakhir, tetapi dunia ini mungkin harus menanggung ratusan tahun penderitaan. Saat mereka benar-benar menyadarinya, para santo akan mati, bulan yang cerah akan jatuh, dan tidak akan ada harapan untuk pulih. Kakak perempuan tertua tidak mengatakan apa-apa. Ia mendorong pintu akademi teratai dan berjalan ke panggung tinggi. Matanya melintasi pegunungan dan sungai yang berkabut, lalu tertuju pada kota Dahe. Sebenarnya, aku selalu bertanya-tanya apakah prasasti surgawi itu memiliki makna, kata kakak perempuan tertua. Sebelum dunia hancur, pengetahuan harus memiliki makna keberadaannya, kata kakak kelima dengan tegas. Kakak perempuan tertua berkata, yang kukatakan hanyalah tentang dunia. Kakak kelima sedikit mengernyit. Kakak sulung berkata, konon, meskipun alam ketiga setinggi langit, itu tidak meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Ini lebih tentang mengubah dao dan kondisi pikiran seseorang. Sekilas pandang yang tampak mendalam ke alam semesta ini pada akhirnya hanyalah ilusi. Itu ilusi, namun juga yang paling sulit dicapai. Kakak kelima mendesah dan berkata, mungkin inilah batas tertinggi kekuatan manusia. Dari perspektif seluruh alam semesta, kita tidak jauh lebih baik. Batas kekuatan manusia. Kakak tertua menoleh, menatapnya dengan tenang, dan bertanya, dalam ingatanmu, apakah para manusia yang naik ke alam ketiga benar-benar berhenti di situ? Kakak kelima menutup matanya dengan lembut dan berkata, aku tidak ingat dengan jelas. Kita semua adalah sura, bereinkarnasi beberapa kali, dan hampir menjadi manusia. Aku benar-benar tidak bisa mengingat banyak tentang jati diriku di masa lalu. Terkadang, aku membaca beberapa cerita mitologi yang diwariskan oleh orang-orang, dan aku tahu bahwa orang dalam cerita itu adalah aku, tetapi aku tidak merasa bahwa itu adalah aku. Kakak tertua berkata dengan tenang, kau tidak boleh diremehkan, kakak kelima. Jika kau belum menemukan jawabannya setelah 100 tahun merenung, aku tidak bisa mempercayaimu untuk menulis 5 prasasti surgawi ini. Kakak kelima tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kakak senior. Pemikiran filosofisku tidak ada hubungannya dengan kebenaran hakiki dunia, tapi aku cukup mampu menulis prasasti surgawi. Kakak tertua tidak berkomentar. Kakak kelima tiba-tiba bertanya, kapan kakak ketujuh akan kembali? Kakak tertua berkata, sebelum kematian Bai Zhang. Kakak kelima menyipitkan matanya. Apakah Bai Zhang telah menemukan kita? Guru ilahi kurang lebih menyadari keberadaan kita, tetapi di masa lalu, entah itu penguasa surgawi, pendeta, atau proyeksi penguasa negara, tak satu pun dari mereka yang benar-benar dapat menyakiti kita, jadi mereka tidak menyelidiki lebih lanjut, memilih untuk menutup mata. Kakak tertua berkata, bahkan jika penguasa berdosa menemukan keberadaan kota batas yang rusak, penguasa Tisan tidak mengambil tindakan apapun pada tahun berikutnya, tahun Tisan. Kakak tertua kelima tertawa dan berkata, sapi tua itu bertubuh bagaikan gua gunung raksasa, bertanduk bagaikan pedang yang membelah langit, serta tombak dan perisai tajam. Dia adalah salah satu dewa iblis dalam perang ilahi purba, jadi dia secara alami arogan dan tak kenal takut. Kakak tertua mengangguk dan berkata, Tisan memang sombong. Tapi Bai Zhang berbeda. Arogansinya bersumber dari rasa rendah diri. Seperti penguasa berdosa, dia adalah pencuri yang mencuri takdir. Ketika dia memandang rendah dunia, dia bisa dipenuhi dengan kesombongan yang tak tertandingi, tetapi begitu dia menyadari bahwa masih ada hal-hal yang mengancamnya, rasa rendah diri dan amarahnya akan muncul. Ini adalah emosi yang bahkan posisinya sebagai guru ilahi tak dapat sembunyikan, dan kemunculan dewa tanpa kepala semakin membangkitkannya. Jadi, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjalani tahun Bai Zhang dengan tenang, kata kakak tertua. Kakak kelima berpikir sejenak, mengerutkan kening, dan bertanya, sekarang Bai Zhang telah berhasil mendapatkan hati dewa, mengingat ambisinya, dia pasti akan menghalangi langkah kita selanjutnya. Kakak tertua bertanya, apakah maksudmu kita terlalu takut membiarkan Bai Zhang mendapatkan hati dewa? Kakak kelima berkata, aku hanya bingung. Kakak tertua berkata, guru memiliki maknanya sendiri yang lebih dalam tentang hati dewa. Kakak kelima mengangguk, ia tidak menganggap ini alasan. Kurasa adik junior akan berangkat ke kota segudang iblis. Tanya kakak kelima. Ya, kata kakak tertua, dia pasti akan datang. Bagaimana dengan Jiang E? Tanya kakak kelima lagi. Pedang tidak diperbolehkan memasuki kota. Kakak tertua berkata, aturan ini awalnya ditulis khusus untuk Jiang Ge. Kakak kelima merenung sejenak dan mendesah, waktu telah diputar kembali. Dulu, sebelum adik junior benar-benar hadir di hadapan kita, semua yang ia alami begitu mendebarkan dan kacau, di luar kendali sang guru. Sayangnya, ia telah meninggalkan petunjuk yang tak terhapuskan di dunia manusia, ditambah lagi Bai Zhang selalu mengawasinya. Kurasa dengan kemampuan Sein Pedang, tidak sulit untuk mengungkap keberadaan dan identitas adik junior. Kakak tertua berkata, yah, Sang Sein akan segera mati, dan kota 10.000 iblis sedang runtuh. Kemungkinan besar Jian Ge akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyergap dan membunuh adik junior. Kakak kelima bertanya, bagaimana jika Bai Zhang bertindak sendiri? Bai Zhang tidak akan bertindak. Kakak tertua menjelaskan, di matanya, adik laki-laki adalah kunci Kunlun.
Jika kerajaan bulan hilang, dia tidak akan bertindak. Satu-satunya lawan yang dia anggap sebagai gurunya adalah tuannya, dan dia tidak peduli dengan orang lain. Terlebih lagi, aku selalu curiga bahwa tujuan Bai Zhang melakukan semua ini sebenarnya adalah kota alam rusak. Kakak kelima menebak pikirannya. Kata kakak tertua, kekuatan seorang raja terlalu menggoda. Karena Tisan tetap acuh tak acuh, ini memberi Bai Zhang kesempatan terbesar. Jika dia melewatkannya, 13 tahun dari sekarang, di tahun Bai Zhang berikutnya, dewa tanpa kepala mungkin telah dibagi-bagi sepenuhnya oleh raja-raja lain. Ekspresi kakak kelima tampak serius. Dia tahu bahwa Tuan masih menyimpan rahasia di kota batas rusak yang tidak mereka ketahui. Tetapi jika Bai Zhang pergi dengan persiapan, bisakah Tuan sekarang benar-benar menghadapi Bai Zhang? Wajah kakak kelima dipenuhi kekhawatiran. Ketika kepala biara berada di puncak kekuasaannya, mereka tidak pernah mengkhawatirkan hal-hal seperti itu, tetapi sekarang, kakak tertua berkata, dan masih ada aku dan adik kedua. Jika proyeksi Bai Zhang tiba, aku akan menghentikannya. Jika Santo Pedang menikah, aku akan menghentikannya. Singkatnya, guru tidak boleh meninggalkan biara sekarang. Kakak kelima, mengamati bayangan dingin rok hijau kakak tertua, mengangguk dalam diam. Ia percaya pada kekuatan kakak tertua dan adik kedua. Mereka adalah pilar yang menjaga biara tetap kokoh hingga saat ini. Kakak kelima menenangkan pikirannya yang bergejolak, membolak-balik halaman bukunya, tatapannya melayang lembut. Kakak tertua berjalan keluar. Ngomong-ngomong, guru dan adik pergi. Kakak kelima ragu-ragu. Mengapa mereka pergi? Kakak tertua hanya mengucapkan satu kata, dan sosoknya menghilang tertiup angin, berputar-putar seperti daun hijau. Kakak kelima melihat gulungan-gulungan yang menutupi meja, mendesah, dan mulai merumuskan proposisi untuk setiap prasasti surgawi. Di luar, cuaca cerah dan berangin. Namun, di bumi, hujan deras turun. Ini adalah hujan deras pertama di awal musim semi. Guntur kebangkitan serangga telah menggelegar, dan sesekali, cahaya redup terlihat jatuh melalui celah-celah awan gelap. Seluruh dunia redup dan lembab, tetapi di tengah kilat dan guntur, segala sesuatu tumbuh dengan kuat. Atap istana 9 meter diselimuti hujan musim semi ini. Cahaya menembus kertas jendela. Ning Changjiu, Lu Jiajia, dan Siming duduk-duduk, memilah-milah semua informasi yang telah mereka kumpulkan selama beberapa hari terakhir tentang kota 10.000 iblis. Ning Xiaoling duduk di tengah meja, dengan patuh memegang lilin, segumpal benang katun di mulutnya. Kudengar monster-monster di kota 10.000 monster semuanya tua, lemah, sakit, dan cacat, dan tak ada yang perlu ditakutkan. Kenapa aku menulis di sini bahwa monster-monster di kota 10.000 monster semuanya ganas dan kuat? Jika bukan karena penguasa kerajaan Tuhan yang menahan mereka, mereka pasti sudah keluar untuk membuat kekacauan di dunia sejak lama. Kota 10.000 monster pasti kuat. Aku penasaran, ada berapa 5 monster hebat di antara mereka? Oh, aku melihat catatannya. Sepertinya, 4 Raja Surgawi. 4 Raja Surgawi. Ada berapa monster hebat di bawah 4 Raja Surgawi? Petik 2 petik 2. Suara halaman yang dibalik tiba-tiba terdengar lebih cepat, begitu pula suara hujan. Hujan deras itu bagaikan dekrit dari surga, melarang bepergian, mengisolasi ribuan rumah tangga dari dunia luar. Istana 9 meter terasa sangat dingin di tengah hujan. Di dalam, suara-suara percakapan ketiga pria itu bergema. Sang Santo akan segera meninggal, dan ini merupakan pukulan telak bagi kota Wan Yao. Konon, tempat di mana Sang Santo disegel berada di luar jangkauan kota Wan Yao, sekeras apapun mereka berusaha, jadi mereka telah mengarahkan pandangan mereka ke langit yang lebih luas. Langit, maksudmu, bintang-bintang. Yah, mereka percaya bahwa selain emas, kayu, air, api, tanah, dan Pluto, ada juga bintang tanpa pemilik bernama Raja Surgawi yang mengambang di alam semesta, yang terhubung dengan bintang kita. Jadi, iblis terkuat di antara mereka ingin menyalakan bintang ini sebagai sumber kekuatan mereka. 6 dewa awal adalah dewa yang diciptakan oleh kekuatan asli bintang-bintang mereka. Kota Wan Yao ingin melakukan yang sebaliknya dan secara aktif mendapatkan pengakuan dari bintang tertentu, agar kota Wan Yao dapat bertransformasi menjadi kerajaan dewa sejati. Yah, kedengarannya agak mengada-ada. Ya, langit telah diblokir. Sekalipun benar-benar ada hati yang disebut Raja Surgawi, mereka tidak dapat menyampaikan gagasan mereka ke masa lalu. 4 Raja Surgawi seharusnya disebut 4 tragedi saja. Siming berkata dengan nada datar, penuh penghinaan terhadap gagasan kota Wan Yao. Di Menara Luoshu, ketika kota segudang monster mencoba mencuri kekuatan harta karun surgawi menggunakan formasi Dewa Iblis, Siming merasakan batasan yang diberikan pada tindakan para monster besar di dunia ini. Ning Changjiu berkata, meskipun hanya sedikit yang benar-benar mencapai inti kota segudang monster, sejumlah besar telah mencapainya, dan catatan yang mereka tinggalkan cukup bersahabat. Siming kemudian menambahkan, kau tahu mereka belum menyentuh inti. Jika kau menghabiskan hari-harimu di kota berurusan dengan orang biasa, tak seorang pun akan mengganggumu. Tapi jika kau menyentuh kepentingan para bangsawan, kau mungkin akan menghilang keesokan harinya.
Lu Jia menatap Ning Changjiu dan bertanya dengan bingung, kau sepertinya tidak terlalu khawatir dengan perjalananmu ke kota segudang monster. Ning Changjiu tertegun, tetapi segera mengerti sumber ketenangannya. Karena Kunlun dan kerajaan bulan ada di kota segudang monster. Bahkan, pikiran Ning Changjiu berkelebat, dan ia segera menyadari bahwa mungkin saja gurunya dan orang bijak itu telah membuat kesepakatan. Setelah kematian orang bijak itu, kerajaan bulan berada di atas kota segudang monster, melindunginya dari kehancuran. Namun, pedang gurunya di kehidupan sebelumnya tak pernah pudar dari ingatannya. Malahan, ingatan itu semakin jelas seiring berjalannya waktu. Karena itu, ia selalu merasa tidak percaya pada gurunya. Aku telah mempraktikkan Taoisme selama 24 tahun, tetapi aku bahkan tidak tahu namamu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Ini sudah lama dipikirkan Ning Changjiu. Namun, ia tak pernah meragukan kakak-kakak seniornya. Dalam kehidupan ini, hal-hal yang tak terlihat dibangun sedemikian rupa dalam pikirannya, seringkali membuatnya merasa bingung. Ning Changjiu tersadar, menatap mata Lu Jia yang jernih di bawah cahaya lilin, dan menjelaskan sambil tersenyum, mungkin karena ia telah mengalami banyak badai dan ombak, sehingga suasana hatinya menjadi lebih tenang. Ning Xiaoling tahu bahwa kakak seniornya berbohong lagi, tetapi karena mulutnya, ia tak bisa mengungkapnya. Karena ia telah mengungkap kakak seniornya terlalu sering dalam beberapa hari terakhir, kakak seniornya memperlakukannya seperti ini. Lu Jia sebenarnya bisa menebak beberapa pikirannya. Ia tersenyum dan berkata lembut, singkatnya, kemanapun kau pergi, kau tak boleh gegabah. Tak peduli seberapa kuat atau lemah musuh, kau tak boleh meremehkannya. Ya, Ning Changjiu menatap kekhawatiran di mata Siming dan menghiburnya dengan lembut, jangan khawatir, musuh selalu suka meremehkanku. Lu Jia terkekeh dan berkata, singkatnya, kau harus kembali. Aku pasti akan kembali. Ning Changjiu mengulurkan jarinya dan mengaitkannya dengan jari Siming. Siming mengamati hubungan mereka yang mesra dengan sinis. Ia melemparkan gulungan di tangannya ke atas meja dan berkata, karena buku itu sendiri sangat sulit untuk dijelaskan, mempelajari kota monster tidak sepadan dengan waktumu. Ning Changjiu menatap Siming dan bertanya, kalau begitu aku akan pergi sendiri. Tidak, Lu Jia langsung berkata, selema apapun kota monster, itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun di bawah jalur kelima. Siming berkata, aku akan pergi bersamamu. Untungnya aku punya banyak keraguan tentang dunia ini. Ning Changjiu berpikir sejenak dan berkata dengan tulus, dengan imam besar di sisiku, para monster di kota monster tidak akan berani bertindak gegabah. Lu Jia menatap Ning Changjiu dan Siming, menggertakkan giginya, sedikit tidak yakin. Kalian, pergi bersama. Tiba-tiba ia merasa bahwa hubungan pedang rohnya tidak seindah kelihatannya. Ning Changjiu menatap Lu Jia dengan lembut dan bertanya, Jia, apa kau tidak percaya padaku? Lu Jia menatapnya dengan dingin, seolah bertanya, apa kau tidak tahu apakah kau bisa dipercaya? Tapi keselamatanmu lebih penting, Lu Jia mendesah pelan, berkompromi. Ning Xiaoling, yang merasakan kompleksitas dinamika keluarga, merasa semakin sedih untuk gurunya. Siming terdiam, lalu menambahkan, tapi jika aku pergi, sekte roh kuno akan kehilangan pemimpin. Bisakah Suster Jia mempertahankan sekte ini sendirian? Mata Lu Jia berkedip, dan ia mulai mempertimbangkan keselamatannya sendiri. Benar, ia baru berada di puncak Istana Ungu. Keamanannya di masa lalu sebagian besar berkat kehadiran Suster Siming. Namun kini suaminya kawin lari dengannya. Bisakah ia mempertahankan sekte roh kuno sendirian? Ning Changjiu mengeluarkan pedang kuno dan mahkota rambut peraknya, sambil berkata, ini adalah pedang dan mahkota milik suster senior kedua, Jian Ge. Jia menggunakannya untuk melindungi sekte, dan tak seorang pun berani mengganggunya. Jian Ge adalah penguasa tertinggi di dunia tengah, jauh lebih tinggi daripada sekte 8 dewa di lantai 4. Semakin tinggi status dan wilayahnya, semakin waspada seseorang terhadap Jian Ge. Pedang dan mahkota milik suster senior kedua bagaikan menambahkan penghalang yang kuat bagi sekte roh kuno. Terlebih lagi, Siming juga pergi diam-diam. Tak seorang pun tahu apakah pemimpin sekte itu masih di dalam sekte, jadi bagaimana mungkin mereka berani memprovokasinya dengan mudah. Yang terpenting adalah Master Bai He juga sudah mati. Mereka tidak punya musuh di dataran tengah. Jadi, kau sudah membuat rencana untuk pergi ke kota Wan Yao bersama Siming. Lu Jia melirik pedang dan mahkota yang telah disiapkan, menatap Ning Changjiu dengan dingin. Matanya bagai pisau, dan kata-kata di antara bibir merahnya juga penuh kebencian. Ning Changjiu terkejut dan segera membela diri, Jia, jangan salah paham, aku hanya memikirkan semuanya dengan lebih matang. Maksudmu aku tidak memikirkan apapun dengan matang. Lu Jia kembali memanfaatkan celah itu. Ning Changjiu tak mampu membela diri. Lu Jia mendengus dingin, bangkit, dan pergi. Ning Changjiu melirik Siming, lalu bangkit dan mengejarnya. Siming memperhatikan punggung mereka yang terguyur hujan, lalu berbalik menatap rubah kecil di atas meja. Ia menggendong Ning Xiaoling, mengeluarkan kapas dari mulutnya, tersenyum lembut, dan berkata, jadilah anak baik dan tetaplah di rumah, tunggu adikmu kembali.
Ning Xiaoling berkata dengan enggan, adikku dan adikku harus aman. Xiaoling, sangat kuat. Siming berkata, bukan giliranmu, rubah kecil, untuk mengkhawatirkan keselamatan adikmu. Ning Xiaoling mengerjap, bertanya, akankah kakak memakan kakak senior? Siming sedikit mengernyit, lalu berkata, Xiaoling, kakak belum mendisiplinkanmu akhir-akhir ini, dan kau jadi semakin nakal. Kakak, aku salah. Ning Xiaoling, yang menyadari situasinya, segera memohon ampun. Setelah serangkaian jeritan dari rubah kecil itu, ia ambruk lemas di atas meja. Siming tiba-tiba menjatuhkan sebuah kantong brokat di depannya. Terkejut, Ning Xiaoling berkata dengan serius, kau tidak perlu membayar untuk mencubit ekorku. Sial, sebuah kastanya menghantam dahi Ning Xiaoling. Apa yang kau pikirkan seharian ini? Siming mendesah kesal. Ini kantong brokat. Di dalamnya ada bulu burung bulan. Kalau kau dalam bahaya, buka saja. Kakak akan tahu. Ning Xiaoling mengambil kantong itu, menggenggamnya erat-erat dengan cakar kecilnya. Ia mengangguk penuh semangat. Hujan terus turun. Ning Changjiu terbangun seolah-olah oleh suatu kekuatan aneh. Ia menatap wajah Lu Jiajia yang tertidur nyenyak di sampingnya dan berjingkat-jingkat keluar dari tempat tidur. Ia membentuk medan pedang yang sunyi, mengisolasi diri dari ruangan, sebelum membuka jendela. Tetesan air hujan berjatuhan. Bersamaan dengan itu jatuhlah, sebuah layang-layang. Ning Changjiu tiba-tiba terbangun, langsung mengenali layang-layang itu, layangan yang sama yang mereka lepaskan di ladang musim semi beberapa hari yang lalu. Saat layang-layang itu melayang menembus hujan malam yang berkabut, hati Ning Changjiu menegang. Tetesan air hujan memantul dari ambang jendela, dan sesuatu di dalam dirinya terasa seolah terlepas dengan lembut, terlepas. Samar-samar menyadari sesuatu, ia segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menjerat layang-layang itu, dengan hati-hati mengambilnya dari hujan. Kenapa kau bangun lagi? Suara Lu Jiajia bergema di belakangnya, secercah celaan, bergema jelas di malam hari. Layang-layang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan, berenang menjauh ke laut yang ditempa hujan, menuju Danau Yuyue. Jendelanya tidak tertutup rapat, kata Ning Changjiu sambil menutup jendela. Dengan tenang, ia berjalan kembali ke tempat tidur, menenangkan Lu Jiajia sejenak, lalu tertidur bersama, berpakaian lengkap. Namun, Ning Changjiu tidak bisa tidur. Ia melihat sebuah nama di layang-layang itu. Hujan langsung menghapusnya saat ia melihatnya. Namun, ia masih bisa melihatnya dengan jelas. Ia tahu itu adalah nama gurunya, Istana Ye Chan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.